Itu cara mengungkapkan ekspresi kan. Cara mengungkapkan ekspresi. Berarti enggak menanggapi itu enggak? Seperti apa Pak menanggapi? Apa sudah terbiasa atau gimana Pak? Ya itu kan cara mengungkapkan ekspresi. We walk the talk, not only talk the talk. We walk the talk, not only talk the talk. And for Tito, we walk with the talk, not only talk the talk. No, 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 no. Bikin pagar di laut, itu baru orang kaya. Kalau masih sebatas bikin pagar di rumah mewah, itu belum kaya, bos. Nggak ada tantangannya. Siapa yang biasanya ngaku sultan, yang pamer-pamer mobil mewah, berani magerin laut nggak? Kalau belum berani, jangan ngaku orang kaya. Bikin pagar laut seru dan banyak tantangan. Kan harus lobby sama pejabat terkait. Yang namanya lobby kan harus ngasih uang bensin. Padahal lobbynya cuma ngerubah nama dari perampok jadi investor. Kalau udah ada duit, semua bisa diatur. Asalkan labelnya udah investor, siapa yang berani protes? Halo guys, kembali lagi di channel Goody TV. Semakin berisik nih para netizen, tak henti-hentinya memberikan ledekan-ledekan terhadap Pak Mulyono, bahkan sampai ternak-ternakannya. Saya kira inilah buah hasil dari perbuatan Mulyono selama menjabat sebagai presiden. Kerusakan buat negara sangat-sangat parah, dan bahkan sistem demokrasi diacak-acak demi kehausannya terhadap kekuasaan, demi ambisinya terhadap kekuasaan, dan memaksakan anaknya untuk menjadi wakil presiden, sehingga menciptakan kegaduhan-kegaduhan yang seperti ini. Karena kecurangan demi kecurangan yang dilakukan demi memuluskan jalan anaknya. Nah sahabat-sahabat, untuk itu kita lanjut dulu bagaimana komentar-komentar para netizen terhadap Mulyono yang saya kira begitu menohok dan juga menghibur kita semua sebagai rakyat yang merasa tertindas dengan apa yang menjadi perilaku Mulyono Endigen. Untuk itu langsung saja ke videonya. Kalau dulu jelas Nabi Musa ngebelah laut buat nenggelemin bala tentaranya Fir'aun. Kalau sekarang kenapa? Jelas Nabi Musa. Tapi kalau sekarang nih belum jelas siapa, dan gak ada yang ngaku siapa yang bikin kaplingan di dasar bawah laut. Pertanyaannya, kok bisa ada sertifikatnya, ada HGB-nya itu di dasar laut? Terus yang ngeluarin sertifikat siapa? Aduh, terus yang ngukur Pak Mul, meter-meterannya itu dulu siapa? Sampai ada yang mau beli. Yang beli waras kali ya. Dan ini mobil SMK itu kan dulu produk uji coba dari prototype dari. Nah ini baru gue banget nih Mas Kaisang nih. Adili Jokowi. PSI COS. Jadi terima kasih Mas Kaisang telah membantu menyuarakan aspirasi Adili Jokowi. Kalau bisa sih sekeluarga ya, jangan Jokowi doang ya. Salam logika. Dulu ada seorang presiden yang teriak-teriak begini, mari kita gebuk kalau ada mafia tanah. Tiba-tiba ada perusahaan yang memiliki HGB atau hak guna bangunan di atas laut. Kira-kira inisial presiden itu apa yo? Masih ingat?
kacau ini IKN. Kalian udah pada tahu kan video terbaru kondisi IKN yang rumputnya menjuntai kemana-mana. Sepertinya ini OTW mangkrak. Padahal dulu ini salesnya si Mulyono ngomongnya udah tinggi banget. Dari Jepang 30 investor, dari Korea 60 investor, dari Singapura 120 investor. Alah, ternyata kacir buat mendanain IKN-nya. Waduh, ini lagi rame. Tulisan adili Jokowi di berbagai daerah. Dan to be honest, gue sangat sepakat dengan pesan ini. Dan ini alasan, kenapa dengan mengadili Jokowi akan menyelamatkan kita rakyat dari berbagai kebijakan ngawur presiden yang sekarang dan juga di masa depan. Jawabannya sebenarnya sangat gampang. Kita butuh contoh. Kalau presiden itu bikin kebijakan semena-mena, dia nepotis, dia korup, dia menindas. Ketika demisioner, dia bisa ditangkap, dia bisa diadili, dia bisa dipenjara. Dengan begitu, Prabowo ataupun siapapun presiden di masa depan, kalau mau bikin kebijakan yang ngawur, yang menindas, dia akan mikir 1000 kali dulu. Karena tahu ada mantan presiden yang pernah dipenjara, which misalnya adalah Jokowi, karena bikin kebijakan semena-mena. Kita perlu mengembalikan suasana pejabat takut sama rakyat. Bukan sebaliknya. Contoh sekarang, berbagai damage yang dibuat oleh Jokowi selama 10 tahun terakhir. Bahkan Tempo menyebut ada 18 nawadosa Jokowi. Misalnya kita ambil contoh IKN, yang sekarang diprediksi mau mangkrak. Udah menghabiskan anggaran puluhan triliun, menggusur ratusan ribu hektar hutan, menggusur ribuan masyarakat adat, dan sekarang mangkrak padahal dulu dia sangat ambisius. Bahkan dia berbohong, bilangnya investornya udah aman, segala macamnya aman. Ternyata enggak. Sekarang siapa yang disalahin? Gimana cara minta tanggung jawabnya? Jokowi mah enak, tinggal bilang itu urusan pemerintahnya sekarang. Enak saya. Aja. Enak betul bos cuci tangan. Misalnya apalagi pagar laut yang HGB-nya terbit di era Jokowi. Sekarang udah merusak banyak sekali ekosistem laut, merugikan banyak sekali nelayan, kerusuhan, kekicruhan yang begitu besar. Tapi kan Jokowi tinggal bilang, cek aja proses investigasinya, cek aja proses legalnya. Dia kan lagi-lagi enak banget cuci tangan. Oh, pandeminya udah beres, tapi hobi banget cuci tangan. Terus siapa yang mau tanggung jawab ketika produk bernama Gibran hasil acak-acak konstitusi itu sekarang jadi wapres resmi? Kultur, buzzer itu dibayar mahal oleh negara, polisi jadi kaki tangannya rezim, dan lain sebagainya. Yang sekarang jadi mengakar di dalam kultur politik kita. Siapa yang mau tanggung jawab? Masa Jokowi dibiarkan enak tidur di Solo atau ngelihat video mama joget di Lampung ketawa-tawa bilang lucu banget? Masa kita pengen biarin? Iya, presiden tuh manusia juga, bukan nabi boy. Bisa salah. Kita harus mengembalikan kedudukan hukum itu sama. Di atas segalanya. Oleh warga sipil tuh sama. Mantan presiden juga warga sipil. Dia nggak kebal hukum. Lagi pula banyak contoh kok di dunia internasional betapa mantan presiden yang korup itu diadili di penjara. Sehingga nggak ada lagi presiden di masa depan yang bikin kebijakan ngawur, menindas, merugikan. Ketika ditanya jawabannya, yo nggak tahu. Kok tanya saya? Tanya pemerintahan sekarang. Tanya pihak terkait. Enak banget. Alasannya sering kali ku dengar. Lagu basi, lagu lama. Yap guys, itulah berbagai komentar para netizen untuk Pak Mul. Saya kira cukup nohok, cukup cerdas apa yang menjadi penyampaiannya, cukup dipahami bahwa betapa besarnya kerusakan yang dilakukan oleh Pak Mul, dan memang wajib untuk diproses. Semoga saja apa yang kita harapkan terkait dengan apa yang menjadi kerusakan Pak Mulyono ini, merusak negara, membuat rakyat semakin menderita, agar bisa terbayarkan dengan Pak Mulyono bisa dihukum sesuai dengan apa yang dia lakukan selama menjabat. Nah sahabat-sahabat, saya kira Mimin tidak berlama-lama dan terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton. Semoga apa yang saya bisa bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.